Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Farah Zulfa, Muhammad Reksa, Lubita Kori, Firman Firdaus, dan Taufik Hidayat akan membahas topik 5 pengantar manajemen, yaitu perencanaan dan manajemen strategi. Kami menganalisis manajemen strategi pada PT PLN Persero, studi kasus UPJ Garut Kota dan Kabupaten Garut oleh Erna Rustiana dari Fakultas Ekonomi dan Universitas Garut. Seperti yang kita tahu, perencanaan strategi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Menurut Gregory Des dan Alex Miller, strategi dibagi dalam dua bentuk, yaitu strategi yang dikehendaki dan strategi yang direalisasikan. Apa itu manajemen strategi? Manajemen strategi pada intinya adalah memilih alternatif strategi yang terbaik untuk perusahaan atau organisasi dalam segala hal untuk membangun gerak perusahaan. Perusahaan harus terus melaksanakan manajemen strategi secara terus-menerus dan fleksibel dengan tuntutan kondisi dan situasi di lapangan. Manajemen strategi merupakan peranan yang penting dalam sebuah perusahaan, yaitu dapat memberikan arah pencapaian tujuan organisasi, membantu kepentingan berbagai pihak, mengantisipasi setiap perubahan, berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas, serta dapat mendorong keseimbangan dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi sebuah perusahaan. Manajemen strategi memiliki beberapa kerangka analisis. Yang pertama adalah misi dan tujuan, lalu ada analisis eksternal dan internal, strategi tingkat bisnis dan fungsional, lalu juga ada analisis tingkat perusahaan, serta strategi tingkat internasional, implementasi strategi, dan penyusunan saran-saran. Berbagai program strategi dilakukan oleh PT PLN Persero UPJ Garut Kota. Salah satunya adalah unit pelayanan dan jaringan, yaitu merupakan unit yang bekerja di bawah area pelayanan dan jaringan atau APJ Garut yang menempatkan perannya sebagai frontliner service, yaitu berkaitan dengan memberikan pelayanan kepada konsumen terkaitan dengan administrasi pelanggan seperti pelayanan sambungan baru, penambahan daya, pencatatan meter, dan pelayanan pembayaran rekening listrik. Terdapat beberapa program unggulan strategis dari PT PLN Persero UPJ Garut, yaitu ada Fokus 100 dan Fokus 5000. Apa itu Fokus 100? Fokus sendiri berkepanjangan dari For Customer Satisfaction atau mengutamakan kepuasan pelanggan. Fokus 100 merupakan bentuk layanan khusus terhadap 100 pelanggan potensial yang ditangani oleh hanya 1 hingga 2 orang karyawan PLN sesuai cakupan wilayah kerja. Dan yang kedua adalah Fokus 5000, yaitu merupakan bentuk layanan berbasis segmentasi geografis berdasarkan area baca meter atau ABM terhadap 5.000 pelanggan biasa oleh 2 orang karyawan PLN yang dimaksudkan untuk membentuk customer intimacy atau kedekatan dengan pelanggan. Strategi pada Fokus 100 dan Fokus 5000 berfungsi untuk meningkatkan mutu dan keandalan tenaga listrik secara berkesinambungan, peningkatan pelayanan dengan memberikan kepastian waktu untuk pelayanan, lalu juga alternatif penyambungan yang lebih bermanfaat bagi pelanggan, melakukan promosi pada saat yang tepat, serta pemberdayaan petugas pelayanan dengan pelatihan yang mampu mengajak pelanggan untuk hemat listrik. Kami juga menganalisis SWOT. Apa itu SWOT? S-nya tersendiri berdiri dari kata strength atau kekuatan, W berdiri atas kata weakness atau kelemahan, O berdiri atas kata opportunity atau kesempatan, peluang, dan threat merupakan kepanjangan dari threat atau ancaman. Analisis SWOT sendiri merupakan instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi yang berfungsi sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam suatu perusahaan yang dapat menekan
serta menekan ancaman yang timbul dan harus dihadapi. Identifikasi kekuatan atau strength pada PT PLN Persero UPJ Garut Kota yaitu adanya struktur organisasi yang memadai, serta adanya unit-unit dan ranting pelayanan, sumber daya manusia yang berkualitas, dan keunggulan biaya listrik yang merupakan penjabaran dari harga jual listrik yang kompetitif. Selanjutnya adalah kelemahan dari PT PLN Persero, yaitu adanya biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi, adanya ketergantungan pasokan listrik swasta, serta kemampuan antisipasi gangguan yang kurang memadai. Selanjutnya ada identifikasi peluang atau opportunity dari PT PLN Persero, yaitu adanya undang-undang ketenagalistrikan, sehingga adanya kekuatan hukum dan landasan operasional PT PLN Persero. Serta juga ada peta pasar yang potensial, peningkatan pendapatan perusahaan, dan alternatif sumber daya pasokan tenaga listrik. Sedangkan yang terakhir adalah ancaman atau threat untuk PT PLN Persero, yaitu adanya saingan karena PLN tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan berbisnis tenaga listrik. Lalu yang kedua ada globalisasi ekonomi, serta yang ketiga adalah sumber daya alam yang terbatas. Berikut adalah matriks dari analisis SWOT di PT PLN Persero. Kesimpulannya adalah sebagai perusahaan yang telah berkompeten dalam bidang ketenagalistrikan di Indonesia, sewajarnya PT PLN untuk melaksanakan operasional dan pelayanan yang lebih maksimal dan profesional, sehingga pelayanan atau masyarakat sebagai konsumen dapat menikmati dan puas terhadap pelayanan yang diterimanya. Dengan pelayanan yang memuaskan, maka PLN dapat menjadi perusahaan yang diakui dunia. Bahkan, tidak mustahil untuk dapat mencapai dan berkembang, serta meluaskan usahanya baik di dalam maupun luar negeri. Tentunya hal tersebut harus didukung dengan kualitas sumber daya yang berkualitas di perusahaan tersebut. Sekian dari kelompok 4, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.